Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita rindu hadirat Tuhan nyata dalam setiap hidup kita. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang begitu baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersama-sama nyatakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, oh, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, selalu sembah. Engkau yang layak Tuhan, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Sekali lagi, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Oh haleluya, Kau layak disembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, Allah kami yang baik Tuhan. Kami menyembah Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, ditinggikanlah nama-Mu selama-lamanya Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat hanya bagi Engkau, Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dan kami mau bersorak bagi Engkau Tuhan kami yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Terpujilah nama Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik bagi kita semua. Mari kita mau memuji Tuhan, kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, haleluya. Sebab Dia yang layak terima segala pujian. Yesus Tuhan kita, haleluya.
syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Dia yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya. Bersuka di hadirat-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorakan haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, bagaikan bencana, siap dibentuk Tuhan. Bentuklah hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku
Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu. Tersungkur di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu. Jadikanku bencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Berikan kami kekuatan untuk yang lemah. Berikan kami petunjuk untuk yang lagi mengalami kebingungan. Bahkan Tuhan berikan teguran kepada kami yang salah. Serta Tuhan memberikan penghiburan yang luar biasa buat kami yang sedang punya masalah. Yang kami tahu dalam Tuhan ada semua yang kami harapkan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami perlu firman-Mu, kami perlu perkataan Roh Kudus yang akan menolong kami, yang akan mengurapi hamba-Mu. Bahkan pengurapan Roh Kudus itu juga turun atas kami semua, buat kami semua mengerti firman, dan berikan kami kekuatan untuk melakukannya.
Karena pada waktu kami melakukan firman Tuhan, di sanalah Tuhan disukakan, dan kami percaya berkat-Mu akan limpah dalam hidup kami. Terima kasih, dengan segala syukur yang limpah-limpah kami terima kebenaran firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita tepuk tangan sekali lagi, saudara. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi semua. Semua sukacita Bapak Ibu Saudara. Saya yang pertama ingin menyapa Anda tentunya dengan ucapan terima kasih Saudara ya. Karena beberapa waktu lalu saya terima WA dari seluruh banyak jemaat, maksud saya banyak jemaat ya GPD Elohim Batu yang memberikan kepada saya dukungan ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Saya harus mengalami satu proses lagi penyembuhan untuk sakit ya. Ceritanya hari Jumat saya melayani di Solo. Lalu di Solo itu saya khotbah Jumat, Sabtunya itu istirahat, Minggunya khotbah lagi 4 kali. Ya, tapi Jumat itu saya lemes, Kemisnya saya lemes. Ya, anak saya ngomong begini, Pak, rasanya HB Bapak ini turun ya. Begitu saya masuk rumah sakit, lihat HB-nya turun, cuma 7,2. Ya, 7,2 itu ya mungkin saudara bisa bayangkan lah 7,2 itu lihat apa-apa itu sudah pokro-pokro gitu ya. Itu yang namanya lantai itu kayak naik turun, kalau lihat atas sudah gena-gena gitu ya. Terus saya ini ngomong sama anak saya, ya apa ini Pak, pelayanan jalan apa? Nah ya jalan lagi. Bapak saya nyanyi, Bapak janji berdoa kepada Tuhan, selama hamba masih bernafas, hamba tetap jadi pengerjaku. Saya ngomong gitu tadi ya. Pokoknya si kuat khotbah lah. Perkara ndak kuat nanti duduk ya. Ya wis tak gitulah masuk no Sinover ya. Oke, ya dimasuki Sinover lewat infus Bapak Ibu Saudara. Jadi ceritanya sampai Indonesia itu seluruh Indonesia terkenal. Ya saya pakai infus. Lalu anak saya ngomong begini, habis khotbah, Bapak masuk kantor gereja, masuk no infus lagi 1. Ya jadi ini plak itu jangan dicopot. Ya jadi hari ini pagi 1, nanti malam habis khotbah pasang 1. Ya lalu besok ya Bapak kan istirahat ya di hotel, itu pasang lagi pagi, pasang lagi sore. Kalau 4 kali boleh dilepas, Bapak khotbah Minggu segar. Oke, ya saya berangkat. Ya setelah masuk infus pagi, saya berangkat ke Solo ya dengan sukacita. Nah sampai Solo saya khotbah saudara. Saya khotbah, habis khotbah saya nurut nasihat ini. Ya saya masuk kantor gereja, lalu mulai dimasukkanlah infus itu ke tangan saya. Nggak masuk saudara. Ya kok nggak masuk? Ya kok nggak netes katanya ya. Susternya dari Jogja datang ke Solo, telepon ke anak saya, Dok kok nggak masuk? Cobaan pompoan ambilin darahnya sedikit supaya bisa masuk lagi. Diambil sedikit keluar darahnya, dimasukkan lagi, bengkak yang tangan kanan ini. Tuh, ya kok bengkak katanya. Waduh saya paling stres kalau sudah ngomong coblos lagi ya Pak. Waduh tusuk lagi, itu paling stres saudara. Ya tante juga ya tante ya. Waduh pikiran saya semelayang-layang gitu ya. Waduh ditusuk lagi. Janganlah ditusuk lagi ya. Saya ngomong wes gini, aku tak pulang sudah. Ya lalu saya pamitan sama gembalanya. Ya Bu, aku tak pulang wis ya. Yos sama ini kira saya ya. Kok ini tambah pucet. Nah, saya ada orang ngomong tambah pucet itu. Ya tahan bawa di mana saya? Wis pulang ya. Malam itu saya makan gudeg sak banyaknya. Ya tapi dilepas itunya. Ngaplaknya. Saya cuma pikir satu, nanti sampai rumah pasti akan ditusuk lagi. Tusuk lagi lah. 1, 2, 3, 4 enggak masuk. Sampai sikut enggak masuk, sini enggak masuk. Sampai belakang sinarnya masuk. Jelek masuk ya. Masuk di grojok Sinover. Lalu saya segar. Nah, Senin pagi saya berangkat ke Malaysia. Ya, Senin pagi periksa. Lalu Selasa saya masuk rumah sakit. Ya sampai di sana dokternya berkata, oh ini pasti ada pendarahan di atas lambung ya, ada varises yang membesar karena Bapak baru minum panas ya. Saya lupa, bukan minum panas, makan sup kembang tahu. Begitu kembang tahunya tak pepet no ke bibir itu dingin, begitu tak cokot panas. Lah mau tak lepeh, banyak orang di depan kan tidak sopan, tak telan legek gitu ya, langsung bengkak lalu keluar darah. Ya Bapak Ibu, setelah itu saya dikerjakan di Malaysia hari Selasa. Ya Selasa periksa,
Rebo harus diikat semua itu varisesnya di dalam. Kemis keluar rumah sakit. Lalu Kemis itulah anak saya pasang itu foto ya berangkat ke kamar operasi dengan seragam biru-biru. Hebohlah tante seluruh Indonesia. Ya termasuk jemaat Elohim. Ya semua Bapak pasti Tuhan tolong, kami berdoa dan sebagainya. Dan dalam pertolongan Tuhan Bapak Ibu Saudara, Rebo masuk rumah sakit, Kemis pulang. Ya Kemis pulang, saya tanya dokter, dok saya boleh makan apa? Nah logatnya dokter Malaysia itu kan tidak begitu jelas. Ya. Dia ngomong begitu ya, semua boleh makan kecuali ya ho jangan ya. Saya ini ngomong apa toh ho ini ya? Dok saya makannya apa yang boleh? Semua suka makan semua suka makan lah, semua ingat makan Yang penting jangan ya ho Ho mana ya? Saya ngomong sama anak saya, takut si ho iki apa sih dik? Ya dia ngomong sorry dokter. What you say? Hot. No, ho. Tambah bingung saya nih. Waduh, iki rasanya stres mikir ho iki tambah suwe angel ya daripada mikir sakit. Ya apa? Lalu bagaimana saya ini? Ya pulang semua sebaik-baik pulang yang penting jangan makan ho lagi katanya ya. Ho lagi. Durian boleh dong. Oh boleh makan durian banyak-banyak. Mumpung ada Malaysia. Kalau lu sama takut makan durian Nanti kalau ada apa-apa saya masih tegak belum sampai Indonesia. Maka banyak-banyak. Yang penting jangan ho. Balik ho mana opo ini Lalu dia ngomong ini. Kalau makan minum yang sejuk tak boleh ya ho. Hot ternyata saya makan durian, tak tes semalam tidak apa-apa, besoknya pulang. Dan minggunya saya ke Blitar, khotbah lagi 4 kali, Senin sampai berikutnya jalan dengan lancar. Saya percaya itu bukan dokternya hebat, itu karena Tuhan Yesus yang luar biasa. Karena doa Anda, karena dukungan Bapak Ibu, sebab itu terima kasih sangat. Ya, dan saya hari ini boleh melayani bersama Anda, itu pun karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan, oke, mari kita buka sama-sama firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara masih dalam minggu-minggu Pentakosta. Ya, saya masih ingin menyampaikan sesuatu tentang Pentakosta supaya firman ini, supaya tema ini akan menjadi sebuah tema yang mendasar dalam hidup saya dan saudara sebagai anggota Gereja Pentakosta di Indonesia. Ya, jangan sampai kita ini ditanya orang, gereja mana Pak? GPDI. Gereja GPDI itu apa? Gereja Pentakosta di Indonesia. Jemaat mana? Elohim. Apa Pentakosta itu? Aku juga karo kok. Ya, pokoknya keplok-keplok dan sebagainya. Dulu Gereja Pentakosta dalam masa saya anak-anak seringkali membuat saya ini jadi trauma kalau saya ditanya dari Gereja Pentakosta. Ya kenapa? Karena setiap kali saya pergi dengan teman-teman, ya saya selalu diolok dengan kata begini. Iki Pentakosta iki, gobe sayu-ayu, mari nangis guyu-guyu katanya dia ya. Pernah dengar itu? Halo pernah? Pentakosta iki ruwet iki katanya. Sampai kaum muda juga, ya saya sekolah, teman-teman saya selalu berkata, ya kalau semua ditawani rokok gitu ya, semua ditawari rokok gitu, kan saya pasti tidak ditawari. Lain-lain berkata, oh cok, iki Pentakosta iki. Ya, jadi seolah-olah kata Pentakosta itu menjadikan satu hal yang tidak jelas, tapi bikin kita ini menjadi apa ya, tidak enak gitu ya di depan orang. Padahal Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kata Pentakosta yang terkandung dalam gereja kita itu sesuatu yang luar biasa. Ya coba kita lihat ya, sejarah munculnya kata Pentakosta dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayat 1 sampai dengan ayat 4. Mari perhatikan. Cerita yang tidak asing lagi buat saudara dalam minggu-minggu ini ya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kedua, Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing.
Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Iya, puji Tuhan. Bapak Ibu, Hari Raya Pentakosta adalah sebuah hari raya yang sangat hebat. Ya, mula-mula Alkitab ini mencatat Pentakosta itu sebuah hari raya. Ya, sebelum gereja mengangkat sebagai hari raya yang kelima dalam kalender gereja. Karena gereja segala abad mengangkat perayaan hari raya gereja itu ada Natal, lalu ada Jumat Agung, lalu ada Paskah, lalu ada kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Yesus ke surga, lalu hari raya Pentakosta. Ya, sebelum ada 5 hari raya Pentakosta yang diterapkan oleh gereja dari segala abad, hari Pentakosta itu adalah hari di mana menjadi sebuah hari raya Israel yang sangat besar. Ya, makanya di situ pada ayat 1 berkata judulnya Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Pada hari raya Pentakosta semua orang berkumpul di satu tempat. Ya, jadi sebelum gereja merayakan hari Pentakosta sebagai hari pencurahan Roh Kudus, mula-mula hari raya ini adalah milik orang Yahudi yang ditetapkan oleh hukum Taurat. Ya, dan hari raya Pentakosta ini adalah hari raya ketiga atau hari raya penutup dari 1 tahun. Orang Israel diwajibkan dalam kitab Ulangan, mereka harus pulang ke tanah air mereka, terutama kota Yerusalem, setiap tahun minimal laki-laki 3 kali datang ke Yerusalem untuk merayakan 3 hari raya besar. Yang pertama, pada tanggal 14 bulan Abib, ya setiap tanggal 14 bulan Abib, mereka mesti merayakan Pesah atau Paskah. Ya, Paskah ini disebut juga dengan hari raya kemerdekaan buat mereka waktu itu, atau hari raya roti tidak beragi, karena selama 7 hari lamanya orang Israel tidak boleh makan yang mengandung ragi. Ya, hari raya Pesah kita menyebut dengan hari raya Paskah. Bagaimana waktu mereka merayakan Paskah? Ada aturan-aturan tertentu yang berkata mereka harus menyembelih kambing domba Paskah. Umur 1 tahun harus laki-laki atau jantan. Ya, mereka harus makan, tidak boleh dimasak kecuali dibakar. Lalu mereka makan dengan sayur pahit. Mereka makan dengan roti tidak beragi. Mereka makan dengan jubah yang terikat. Mereka harus pakai kasut atau sepatu. Mereka pegang tongkat. Lalu sambil makan tergesa-gesa. Dan malam itu setelah makan tidak boleh ada yang sisa. Lalu dibakar sampai esok paginya. Dan setelah itu lanjutkan dengan hari raya namanya roti tidak beragi sampai 7 hari. Ya, makanya orang Israel muda sekarang mereka tidak begitu suka pulang ke Yerusalem hanya merayakan Paskah. Lah kenapa? Panganannya tidak enak, suasana tidak nyaman gitu ya. Makanya tergesa-gesa. Ya, dombanya tidak ada bumbunya. Rotinya juga roti tanpa ragi. Lalu mereka makan tergesa-gesa dan sambil menikmati masa-masa sepertinya mereka masuk dalam satu peringatan bagaimana mereka keluar dari tanah Mesir dalam keadaan yang demikian. Itu hari raya pertama namanya Pesah atau Paskah. Nah, setelah 50 hari setelah Paskah, ya, jadi sabat kepada sabat 7 sabat. Makanya hari Pentakosta juga orang Israel menyebut dengan hari raya minggu-minggu yang biasanya disebut dengan 7 minggu. Hari ke-50 hari pertama yaitu hari Minggu, mereka merayakan hari yang disebut dengan hari Pentakosta. Apa itu hari Pentakosta? Mereka memperingati hari 50 hari setelah mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka sampai ke satu daerah namanya Padang Gurun Sinai. Dan dari atas gunung Sinai itulah Tuhan menurunkan Taurat untuk mereka. Ya, 50 hari setelah keluar dari Mesir. Mereka nyebrang ya Laut Merah sampai daerah yang namanya Mara, lalu ke Meriba, lalu mereka menuju ke satu daerah Jazirah Sinai. 50 hari mereka sampai di sana terima Taurat. Makanya Pentakosta adalah hari raya turunnya Taurat. Di samping itu, pada hari itu mereka ingat Tuhan berjanji lewat hukum Tauratnya, engkau akan masuk tanah perjanjian.
engkau ndak usah menabur, engkau ndak usah menanam, engkau akan menuai gandum banyak-banyak, zaitun banyak-banyak, anggur luar biasa. Kenapa? Saya masih ingat khotbah di depan Anda tahun 2011. Ya, dari Ulangan 11 ayat 11, bahwa negeri yang akan kamu masuki nanti adalah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Jadi mereka masuk, lalu mengalahkan mereka. Engkau akan menempati rumah-rumah yang tidak kau bangun. Engkau akan menikmati sawah ladang yang luar biasa. Lalu mereka memetik gandum. Makanya hari Pentakosta itu hari di mana mereka selesai memetik gandum. Lalu mereka masuk ke sebuah masa panen raya buah-buahan. Ya, jadi hari Pentakosta itu hari hebat. Ya, panen gandum sudah selesai, mulai panen buah-buahan, anggur, zaitun dan sebagainya. Mereka harus membawa korban syukur kepada Tuhan di Yerusalem pada hari Pentakosta. Ya, atau orang Yahudi menyebut dengan hari raya Saveot. Ya, Saveot itu Pentakosta. Acaranya apa? Acaranya membawa persembahan kepada Tuhan. Lalu sebagai hari raya syukur, mereka harus membawa buah-buahan. Lalu dihiasi dengan apa? Semua diisi dengan tanaman, buah-buahan. Acara penutup adalah minum anggur. Ya. Lah, hari raya Pentakosta ini tidak dirayakan 7 hari, tapi cuma 1 hari. Nanti tanggal 15 bulan 7 ada hari raya lagi namanya Sukot. Hari raya Sukot adalah hari raya orang-orang Israel mengenang kembali mereka ada di padang gurun. Mereka sedang membuat kemah-kemah yang ditutup dengan daun-daun. Lalu mereka menyebut dengan hari raya Pondok Daun. Dirayakan 7 hari seperti Paskah. Jadi Paskah 7 hari, Sukot 7 hari, Saveot cuma sehari. Dan sehari itu hari hiruk pikuk orang Israel pulang dari mana-mana tempat dari perantauan mereka yang hanya pulang untuk merayakan 1 hari raya Pentakosta hanya sehari. Saya katakan kepada Anda, bagaimana pada waktu Pentakosta? Itu hari raya wajib yang besar, luar biasa, jalan sampai pada pemerintahan Romawi ada di Israel. Orang Romawi juga suka minum anggur. Lah, muncullah penurunan hari raya tidak sebagai hari raya rohani lagi, tapi orang-orang yang luar Israel, orang-orang muda, orang-orang yang hidupnya separuh dari adat Yahudi dan Romawi mulai menggunakan hari raya ini yang agamawisnya pagi untuk ibadah, yang sore untuk pesta pora, makan sampai sekarang yang dimakan apa? Roti manis, harus pakai kismis. Mereka minum madu, mereka harus makan buah-buahan yang dicampur dengan madu. Mereka makan minum, mereka minum anggur. Lalu orang-orang asing, orang Israel yang ada dalam pengasingan, mereka pulang. Mereka bukan hanya untuk merayakan hari raya, tapi menunjukkan kesuksesan mereka di tengah-tengah perantauan. Ya. Nah, kalau orang-orang yang merantau sukses, dilihat dari apanya? Dari anggur yang dibawanya, mereka menjadi orang yang cukup percaya diri. Kalau anggurnya mereknya bagus, ya mutunya hebat, ini pasti orang ini sukses di perantauan. Makanya hari itu, setelah hari Pentakosta ibadah selesai, mereka makan minum anggur. Kebanyakan sore hari ibadah selesai, semua orang mabuk. Ya, jangan heran waktu orang-orang Israel melihat murid-murid dipenuhi dengan roh. Mereka ada yang heran dan berkata, bagaimana mereka bisa berkata-kata dalam bahasa yang kita pakai di daerah kita? Mereka ini kan orang Galilea. Kenapa disebut Galilea? Israel Selatan, orang Yerusalem, semua pakai bahasa agamawi mereka, agama Yahudi, pakai bahasa Ibrani. Lah orang Galilea ini dianggap sedikit kafir dari orang Yerusalem yang memakai bahasa Aramik. Bagaimana mereka bisa berbahasa Aramik dari bahasa mereka? Sekarang mereka berbicara dengan bahasa kita.
Kita dari Pamfilia, kita dari Bitinia, dari Asia Kecil, dari Mesir, ya, dan sebagainya. Arab juga ada. Yang lain terheran-heran, tercengang-cengang. Yang kelompok lain berkata, nggak usah repot, nggak usah mikir banyak-banyak. Sudah biasa, hari Pentakosta ini, mereka ini mabuk oleh anggur. Petrus berdiri, saudara-saudara, orang Yahudi dan penduduk Yerusalem. Mereka tidak mabuk oleh anggur karena hari masih pukul 9 pagi. Kita lihat, hari raya Pentakosta itu adalah hari raya yang luar biasa. Dan gereja mengalaminya. Kalau Israel menjadi awal penuaian buah-buah, gereja memperingati hari awal penuaian jiwa-jiwa. Karena pada hari Pentakosta itulah lahir gereja dengan jemaat 120 orang ditambah 3.000 orang. Gereja pertama muncul yaitu gereja yang dirayakan pada hari Pentakosta. Yang setuju katakan tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan, saudara. Jadi kalau kita hari ini merayakan hari Pentakosta misalnya, itu hari Pentakosta bukan hanya hari pencurahan Roh Kudus, tapi hari kelahiran gereja, ulang tahun gereja dari segala abad, lahir pada hari Pentakosta. Nah, coba kita lihat ayat 2 sekarang. Pasal yang kedua ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Cukup. Tiba-tiba. Betul ya, kata pertama tiba-tiba ya. Tiba-tiba. Apa Bapak Ibu tiba-tiba itu ya? Apa Bodis? Sekonyong-konyong. Tiba-tiba. Itu bahasa yang lainnya sekonyong-konyong. Ya. Mungkin di Indonesia yang lain mengatakan mendadak sekali. Ya. Kalau bahasanya Bu Susana Kediri ngomong apa tiba-tiba? Ujuk-ujuk. Waduh, ujuk-ujuk. Lek Tulungagung mak bedunduk gitu ya. Moro-moro gitu ya. Nah, kata tiba-tiba itu kok ya mengelitik hati saya, saudara. Lukas menuliskan dengan kata tiba-tiba. Padahal dalam penulisan Injil yang lain, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat, penulis Injil itu kan ada 4 orang. Satu namanya Matius, satu namanya Markus, satu namanya Lukas, satu namanya Yohanes. 4 orang ini latar belakangnya beda. Matius dan Yohanes ini murid-murid Yesus yang ikut langsung dalam pelayanannya. Murni sebagai saksi mata. Tapi Markus muridnya Petrus, Lukas muridnya Paulus, ini bukan orang yang melihatnya dengan sebagai saksi mata. Mungkin melihat sebagian, tapi sebagiannya juga tidak melihatnya. Lalu Lukas mencatat Injilnya sempurna, panjang. Karena panjangnya, Lukas ini menulis Injil sampai dibagi 2 bendel. Dikirimkan kepada siapa? Kepada seorang bangsawan Roma namanya Theophilus. Ya, dia tulis Injil dari berita tentang kelahiran Yesus sampai Yesus naik ke surga, dikirimkan lebih dulu kepada Theophilus. Lalu dia tulis lagi lanjutannya. Dari Yesus naik ke surga itu sampai kepada gereja lahir, kepada kisah-kisah perbuatan Roh Kudus lewat para rasul, dikirim lagi bendel yang kedua. Makanya saya katakan Injil Lukas dengan kisah para rasul yang nulis orang satu namanya Lukas. Dituliskan kepada siapa? Kepada Theophilus. Makanya baik Lukas maupun kisah rasul didahului dengan kata, "Hei Theophilus yang mulia." Ya, Pak, kalau gitu kan tidak laku lagi untuk kita. Theophilus itu nama bagus. Ya. Theophilus itu nama hebat loh. Ada pendeta GPDI yang pakai nama Theophilus ya, tante ya. Lah enggak salah Semarang. Om Theophilus Karunia Jaya. Ya, betul ya. Om T. Kokje, iling saya itu ya. Apa artinya Theophilus?
Theo itu Tuhan, Pilos itu dari kata pilio. Ya, bukan pilus telo goreng itu loh saudara ya. Pilos itu dari kata pilio. Jadi Theopilos ini adalah Tuhan dan pilio. Pilio itu artinya kekasih. Makanya kalau diterjemahkan dengan bebas, Theopilos itu kekasih-kekasih Tuhan. Yang bukan hanya Theopilos orang hebat yang ada di Roma, tapi Theopilos itu sampai hari ini ada. Di mana Pak Theopilos? Kekasih-kekasih Tuhan. Mereka lagi duduk di jalan Diponegoro depan POM. Dan mendengarkan kebenaran firman, yaitu jemaat GPDI Elohim Batu. Anda yakin kekasih-kekasih Tuhan? Coba tepuk tangan dulu yang meriah kalau Anda yakin kekasih Tuhan. Ya, apa yang dikatakan tiba-tiba? Saya berkata kepada saudara, kalau Lukas menulis dengan kata tiba-tiba, Alkitab menjelaskan supaya kita tertarik kepada kata itu. Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, bukan sesuatu yang tiba-tiba. Karena Tuhan itu tidak pernah melakukan sesuatu tanpa rencana. Ya, apa yang dilakukan Tuhan? Jauh hari sebelum perjanjian baru ada seorang nabi yang namanya Yoel, nanti baca di rumah. Ya, Yoel pasal 2, baca di rumah ya. Tapi saya yakin Anda tidak baca kok hari ini. Ya, mungkin besok. Ya, Yoel berkata, nanti satu waktu Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas kamu sekalian. Sehingga ada mujizat, tanda-tanda di langit dan sebagainya. Bahkan disebutkannya, anak-anakmu akan bernubuat. Ya, teruna-terunamu akan berkata-kata dengan hikmat. Orang-orang tuamu akan mendapatkan mimpi. Kalau saudara lihat, dari peristiwa Nabi Yoel, itu pun satu kejadian yang tidak bisa diterima oleh orang Yahudi pada umumnya. Nah, kenapa? Kalau anak-anak nubuat, anak-anak menyampaikan firman, itu pasti orang Yahudi menolak. Kenapa? Orang Yahudi itu tidak mau diajar oleh orang-orang yang umurnya di bawah 50 tahun. Ya. Loh Pak, nah kalau imam-imam dari orang Lewi kan boleh mengajar. Imam-imam Lewi kalau umurnya masih di bawah 50 tahun, kerjanya pekerjaan wajib, pekerjaan berat di dalam rumah sembahyang, dalam bait suci. Ada yang melakukan pembersihan, ada yang kuasa dan sebagainya. Kapan mereka boleh mengajar? Umur 50 tahun. Makanya waktu Tuhan Yesus dengan serius mengajar tentang firman kepada orang Israel, bicara tentang Abraham, orang Farisi ngamuk, marah, hukumnya dikeluarkan. Yesus, umurmu ini belum 50 tahun. Ya. Jadi kalau anak-anak bernubuat, anak-anak mengajar, tidak mungkin ada orang dengar. Dan itu tidak ada dalam tradisi Yahudi. Apalagi yang disebut dengan taruna-taruna mengajar. Orang muda itu tidak ada yang mengajar. Orang muda di Israel selalu dibuat satu jiwa muda yang isinya cuma jiwa perjuangan. Belum waktunya duduk. Kenapa? Orang mengajar itu zaman dulu duduk. Yang diajar berdiri. Orang muda itu waktunya berdiri, bekerja, melakukan aktivitas. Nanti kalau 50 tahun baru boleh duduk. Dan duduk itu lebih terhormat daripada berdiri. Dulu. Sekarang diwalik. Yang ngajar berdiri, yang diajar duduk. Padahal duduk itu kehormatan. Indonesia menyadap kata ini, diambil kata ini. Orang punya pangkat, orang punya penghormatan, itu disebut dengan kedudukan. Halo? Bukan keberdirian, kedudukan. Saya ini paling suka ibadah di Batu, ini satu yang tidak pernah saya lihat di gereja lain. Selama ibadah jemaat ini, yang saya simpan dalam ingatan saya, tidak satu pun yang riwa-riwi, semua duduk. Kenapa? Duduk ini penghormatan. Ya, ada seorang pendeta senior yang sudah meninggal namanya Om In Yuwono.
Dia pernah berkata, selama firman Tuhan disampaikan jemaat, duduk. Duduk ini penghormatan. Ya, sampai dia berkata, tidak usah ke belakang. Anda naik bis saja 2 jam, Malang Surabaya, tidak akan mati. Nahan kencing katanya. Wah, saya kaget lah. Waktu itu saya masih SMP. Hebat loh. Dan saya melihat gereja kita ini, benar ini dari hati saya. Saya tidak pernah lihat orang riwa-riwi dan sebagainya. Ini kita pertahankan. Selama firman, selama ibadah jalan, dari awal sampai doa berkat, duduk. Karena duduk itu adalah kehormatan. Apa yang terjadi? Yoel berkata demikian, yang tua-tua akan mendapat mimpi. Sorry, mak-mak, ai-ai, yang kongkong, ya, encik-encik, orang tua suruh mimpi itu sulit, Pak Budi. Sulit. Bagaimana orang tua suruh mimpi? Suruh tidur aja angel kok, saudara. Di mana ada orang mimpi tanpa tidur? Ada? Ada? Kemarin aku mimpi jam piro? 6:30. Mimpi apa? Mangan bawang goreng enak. Mari mangan bawang goreng terus turu aku. Heh. Ngipi dhisik apa turu dhisik? Orang tua itu kalau tidur sulit. Ya tanya Bapak Gembala, Ibu Gembala kita. Om, Dik, Tante. Tidur sulit kan Tante? Makanya sekali bangun orang tua itu, sudah enggak tidur lagi sampai pagi. Makanya ruwetnya di rumah tangga, di keluarga itu, kalau keluarga muda sama orang tua ini enggak ada keselarasan. Yang tua itu bangun jam 1 ya jam 1. Tidur lagi ndak iso. Lah orang tua kan mau nganggur. Jam 1 bangun, oh no isin kerjaan. Lek sing alus sik, puji Tuhan. Wis mbak iso turu, ketok mesin jahit, ono kain nganggur, jahit. Cetak ceplok ceplok cetok ceplok ceplok. Lah sing nom baru kerja. Tidur jam 12, 12:30, metu mamai. Upruk, kora. Namanya orang tua, merocot grompiang, tangi kabeh sak omah. Betul ya? Turu wong ngono lho, Mah. Gak iso. Bener. Ya, saya bisa pikirkan orang 80, 90 kayak tante ini gimana cover jadwal tidurnya itu yang saya mau tanya sama tante sama om. Saya ini umur masih 65. Kalau saya bangun jam 2:30 gitu ya, sulit tidur. Mau ngerjain apa-apa saya sungkan sama anak-anak. Nggak ngerjakan apa-apa itu kok ya nggak enak. Yang jadi perhatian saya selalu pinggir kamar, pinggir tempat tidur, saya turun berlutut. Setelah itu bikin renungan. Biasanya jam 4 renungan jalan. Lah nanti jam 8, jam 9 habis sarapan itu ya, ditahan-tahan, boyok-boyok pada lemes, geger-geger ndak enak, betul ya. Wetenge wareg, motone merem, seliut ya. HP jatuh, brok. Busi harus marah, lek ngantuk turu kono lho. Si mapakno turu, ndak turu. Yoel berkata, orang-orang tua yang seperti ini loh akan dapat mimpi. Dan ini mimpi yang rohani. Ya, bagaimana bisa? Itu mendadak? Itu tidak mendadak. Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, dia ingatkan murid-murid untuk hal ini. Pasal 1, Kisah Para Rasul. Pasal 1 ayat yang ke-12, tolong. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-12. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-12. Ya. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Ya. Dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ya. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas. Mereka naik ke ruang atas. Tempat mereka menumpang. Cukup sampai situ aja. Mereka pulang dari Bukit Zaitun, Yesus naik ke surga, semua kembali ke Yerusalem, mereka naik ke ruang atas,
ke tempat mereka menumpang. Loh Pak, di antara sekian orang itu tidak ada yang punya rumah di Yerusalem kok sampai menumpang. Sorry, semua pengikut Yesus itu dari Galilea. Murid-murid Yesus semua dari Galilea. Ya, misalnya Petrus, Andreas adiknya lahir di Betsaida Yulias, daerah Galilea. Nathanael asalnya dari Kana, itu juga daerah Galilea. Ya, yang lain-lain juga. Yang asli dari Yerusalem cuma satu. Di Yerusalem itu kan ada desa kecil namanya Karyot. Lah kok pas muridnya Tuhan tuh yang namanya Yudas itu ada dua. Satu disebut Yudas anak Yakobus. Satu disebut dengan Yudas Iskariot. Yudas dari Karyot. Satu-satunya orang dari Yerusalem sudah mati gantung diri. Makanya mereka menumpang di tempat tumpangan. Sebentar, saudara mikir, lah kenapa mereka kok tidak langsung pulang Galilea? Padahal waktu Tuhan Yesus mati, disalibkan, beberapa orang sudah pulang ke Galilea. Makanya Yesus menampakkan diri juga di Danau Galilea. Waktu mereka mencari ikan, waktu mereka makan pagi dan sebagainya. Sekarang sampailah mereka di Zaitun, Yesus naik, mereka kembali ke Yerusalem. Karena jaraknya cuma seperjalanan Sabat. Itu cuma 2000 yard. Kira-kira 1,8 kilo. Lah, mereka ini untuk apa tinggal di sana? Ayat 4. Kisah Rasul 1 ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Pada suatu hari ketika Yesus belum naik ke sorga, dia makan dengan murid-muridnya. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia berpesan, dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Ya. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Oke, lihat saya. Waktu satu kali Tuhan Yesus sudah bangkit sebelum naik ke surga. Waktu makan, Yesus berpesan katanya, jangan tinggalkan Yerusalem. Ya, sampai engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu janji Bapa. Nah, saya mau tanya kepada Anda sekarang. Mendadak? Tiba-tiba? Enggak lah. Bagaimana tiba-tiba? Ratusan tahun sebelumnya Yoel telah mengatakannya. Sebelum kejadiannya, Tuhan Yesus mengingatkan, jangan keluar dari Yerusalem sampai engkau dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kenapa? Ini janji Bapa. Pencurahan Roh Kudus tidak tiba-tiba. Pencurahan Roh Kudus ditentukan, direncanakan oleh Bapa dari semula. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara, dalam rencana janji Tuhan itu, saya dan saudara juga ada di sana. Coba kita lihat Kisah Para Rasul, pasal yang kedua ayat 39. Janji ini bukan hanya untuk orang Israel pada zaman Yoel, bukan hanya untuk murid-murid pada zaman Tuhan Yesus sebelum naik surga, tapi perhatikan, Kisah 2 ayat 39. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-39. Ya. Sebab bagi kamulah janji itu. Sebentar, lihat jemaat. Sebab bagi kamulah janji itu. Bagi kamu. Ya. Pada zaman Yoel untuk orang Yahudi, pada zaman Yesus belum naik ke surga untuk murid-murid. Hari ini janji itu kata Petrus untuk kamu. Itu kan orang zaman itu, Pak. Lanjut. Dan bagi anak-anakmu. Bagi anak-anakmu. Terus. Dan bagi orang yang masih jauh. Bagi keturunan yang berikutnya setelah anak-anakmu. Lek wong Jawa, bar anak itu putu, bar putu itu buyut, bar buyut itu canggah. Bercanggah wareng, bar wareng udek-udek, wah udek-udek gantung siwur, debok bosok.
goprak sente, terus 10 itu apa? Gale asem bagi anak-anakmu. Yang kemudian saya hari ini mau bangkitkan semangat jemaat. Roh Kudus bukan mendadak. Roh Kudus bukan hanya untuk orang Yahudi. Roh Kudus bukan hanya untuk murid-murid. Roh Kudus itu bagi kamu. Bagi anak-anakmu. Cucu-cucumu. Keturunanmu. Sampai seberapa banyak orang yang dipanggil menjadi orang percaya. Semua berhak untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Amin. Orang selalu berkata begini, lah aku kok enggak, gereja kami kok tidak. Itu kan cuma gereja Pentakosta. Kami enggak, sorry. Kenapa tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus? Lukas 11 ayat 13. Anda perhatikan, kuncinya orang dipenuhkan dengan roh. Lihat. Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat yang ke-13. Ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Tuhan berkata kepada Israel, kalau kamu bapak-bapak yang jahat, tahu kasih sesuatu yang baik sama anak-anak, terus apalagi Bapamu yang di surga. lihat saya jemaat, apalagi Bapakmu yang di surga. Ini lagi ngomong apa toh Pak? Bapakmu yang di surga, terus Pak? Ia akan memberikan Roh Kudus. Akan memberikan Roh Kudus. Akan mencurahkan Roh Kudus. Akan memenuhkan dengan Roh Kudus. Terus? Kepada mereka yang meminta kepadanya. Minta kepadanya. Jadi hari ini saya berkata, kalau saudara rindu dipenuhkan dengan roh, Anda bukan orang yang tidak dapat hak. Itu kan orang Israel Pak, zaman Yoel. Bukan. Itu kan untuk murid-murid Pak, zaman Yesus. Tidak. Itu kan untuk orang-orang zaman itu. Bukan. Kepada keturunan demi keturunan kepada keturunan. Siapa yang berhak, siapa yang dapat dipenuhkan dengan roh? Mereka yang minta. Kalau Anda tidak minta, Tuhan juga tidak paksa. Siapa yang minta, pasti menerima. Yang setuju katakan. Lalu apakah yang terjadi dalam kepenuhan roh? Saya katakan kepada Anda dengan singkat. Orang dipenuhkan dengan roh, ada dua hal yang mengikutinya. Satu, dia akan hidup sesuai dengan cerminan Kristus. Kenapa? Ada buah roh. Ada 9 buah roh. Tapi itu bukan 9 yang satu dibagi satu, bagi satu. Dan Alkitab berkata bukan buah roh, tapi buah roh. Titik 2. Ini. Ini kesatuan. Tidak boleh dipilih salah satu. Mulai dari, buah roh adalah kasih. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Sampai terakhir, penguasaan diri. Ini buah. Anda yang dipenuhkan dengan roh, bukan berhenti sampai buah. Ya, bukan Galatia 5 ayat 22, 23 saja. Tapi ada 1 Korintus 12, ada karunia roh. Wah. Ada karunia bernubuat, ada karunia mengajar, ada karunia berkata-kata dengan hikmat, ada karunia berbahasa roh dan mengartikan, menafsirkan bahasa roh, ada karunia membedakan roh dan sebagainya. Yang ini firman Tuhan berkata, macam-macam karunia, tapi satu roh. Anda boleh dapat 2, boleh dapat 3, boleh dapat 1. Kalau tidak dapat juga tidak apa-apa. Namanya karunia. Karunia itu artinya yang memberi juga tidak punya kewajiban. Yang menerima juga tidak punya hak. Tapi tahukah? Ada buah dan ada karunia. Kalau Anda dipenuhkan dengan roh, orang tumbuh karunia menumbuhkan talenta, tumbuh dalam buah roh menunjukkan karakter Kristen yang sesungguhnya. Ya, makanya buah roh itu bicara karakter. Karunia roh berbicara talenta. Saya berkata, apa gunanya multi talenta?
Apa gunanya? Luar biasa dalam talenta. Karakternya ini tidak berubah seperti Yesus. Bernubuat, tapi kasih tidak punya. Ngajar, sejahtera tidak ada. Buat mujizat, ngamuan, tidak ada kesabaran. Coba kita lihat. Bagaimana Roh Kudus melengkapi saya dan Anda? Kita punya buah roh, kita punya karunia roh, yang dua-duanya ini akan dipakai dalam kesaksian. Kenapa? Karena tujuan utama orang dipenuhkan dengan roh, kemampuan untuk menjadi saksi. Coba tanya para pendahulu kita. Gereja Pentakosta, Pinksterkerk, tidak berangkat dari teologi loh. Masuk Indonesia, betul ya Tante ya? Betul ya Om Dik ya? Masuk lewat karunia-karunia. Masuk lewat sebuah hidup peneladanan para hamba-hamba Tuhan. Ya, saya tadi ngerasani Tante Daniel di mobil. Rasanya begini Tante. Ada celetukan gini ya, pendeta-pendeta zaman dulu tuh ya. Bisa jadi teladan luar biasa. Ya, bagaimana imamnya, demikian juga umatnya. Gereja ini mulai jam berapa sih Pak? Jam 6. Saya ngomong sama saudara-saudara saya ini yang tadi malam. Ini kita pergi gereja ini 2 grup. Grup Bu Stefanus 1 mobil, grup saya 1 mobil. Jam 6 loh. Lah jam sekian kalau sudah ada orang datang. Ya, saya ngomong Tante itu 6 kurang seperempat. Pasti ada. Itu pun karena kurang sehat sekarang. Dulu setengah 6 duduk. Saya sebagai hamba Tuhan juniornya. Tidak bisa kaki saya belum ada di gereja ini setengah 6. Setengah 6 belum sampai gereja. Waduh saya cepetan. Kenapa? Sebuah keteladanan dari buah roh. Menguasai diri. Sampai karunia-karunia tumbuh dalam gereja Pentakosta. Saya tetap pesan api Pentakosta jangan sampai padam. Nyalakan api Pentakosta sampai Tuhan Yesus datang. Yang setuju katakan. Yang terakhir, bagaimana orang yang dipenuhkan dengan roh? Ada satu tindakan yang dapat dilihat orang. Coba kita lihat ya, dalam Kisah Para Rasul juga. Terakhir, pasal 2 ayat 14. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-14. Ya. Khotbah Petrus. Khotbah Petrus yang tadi saya sebut. Apa katanya? Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Bangkitlah Petrus, lihat. Bangkitlah Petrus dengan 11 orang murid yang lain. Jadi 12 murid ini semua bangkit loh Pak. Katanya Yudas mati. Yudas sudah diganti Matias. Ya. Jadi 12 orang ini bangkit yang mimpin Petrus. Terus Pak. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Lihat, nyaring itu ternyata dalam terjemahan lain bukan hanya nyaring itu keras, tapi nyaring itu artinya berkuasa, punya wibawa. Banter itu tidak ada wibawa, tidak ada guna. Tapi wibawa rata-rata keras. Makanya komandan upacara itu selalu, komandan itu dipilih orang sebelum jenderal biasanya kalau upacara kemerdekaan. Letnan kolonel atau kolonel gitu ya. Jadi komandan upacara. Bahasanya itu lantang, banter, wibawa. Kalau protokol berkata, penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih. Komandan upacara itu ngucapnya dengan wibawa. Kepada Sang Saka Merah Putih. Hormat senjata. Betul? Gerak. Kenapa kok didawokno? Sampai peserta upacara itu ngerti, dengar, paham. Hormat kepada merah putih dengan hormat senjata. Jangan sampai saudara gerak. Satunya bisik. Kok ada apa, Man? Kok ada apa? Ya. Petrus itu bicara dengan lantang. Bicara dengan, apa katanya, suara yang nyaring. Apa katanya? Orang Yahudi. Hei kamu, orang Yahudi.
dan kamu orang yang tinggal di Yerusalem. Cukup, sampai situ aja. Saya kasih judul yang terakhir ini namanya Dengaren. Apa itu dengaren? Tumben. Petrus itu kok bisa berdiri dan berkata, hei orang-orang Yahudi dan penduduk Yerusalem. Mereka itu tidak mabuk anggur seperti sangkamu. Wah, wibawa. 50 hari sebelum itu, waktu Yesus ditangkap, dari Getsemani turun ke lembah Kidron, naik ke rumah imam besar Kayafas, Petrus itu ditanya orang. Betul ya? Ada anak-anak itu bertanya, loh Pak, sampean lak koncone wong iku. Ngawur ae kok niku. Basamu ketok kok sampean iki lak wong Galilea. Bukan. Ya wis. Muncul lagi orang lain. Kamu kan salah satu dari mereka kan? Petrus berkata, bukan. Ada saudaranya Malkus, tahu Malkus? Yang kupingnya dipenggal sama Petrus. Itu familinya, keluarganya. Baca dalam kitab Injil. Kamu kan yang tadi malam mapras kupingnya dulurku iku. Aku ketok kamu kok yang bawa pedang itu. Lalu mbak templekno sama gurumu ditemplekno lagi. Kan kamu sih baca itu. Petrus berkata apa? Sumpah aku tidak kenal dia. Terdengar apa? Ayam berkokok. Lah di tempat itu sekarang dibangun gereja. Namanya gereja Sin Peter Kalikantu. Tempat Petrus menyangkal. Dikasih satu hiasan ayam. Supaya semua yang melihat hubungan gereja, dia ingat tidak akan nyangkal lagi Tuhan Yesus. Tapi sekarang orang tidak ngerti. Ya, kenapa gereja kok ono ayami? Ya, rata-rata GPIB Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, itu hubungannya dikasih ayam. Untuk memperingatkan jemaat jangan sampai murtad. Tapi orang tidak tahu kalau itu gereja GPIB. Sak batu wae kan sing ero biasanya. Dikan lah iku gereja Sanggeran iku apa? Oh gereja jago ta, dianggap jago wae ya. Ya, tahu kan? Kalau di Batu kan baca gereja jago, Sanggeran itu ya. 50 hari lalu Petrus tuh model begini. Loh, lah murid-murid Pak, si Yohanes. Nih ayat terakhir, Yohanes. Kita baca, coba kita lihat pasal berapa itu ya tentang murid-murid, lihat. Yohanes 20 ayat 19. Lihat ya murid-murid ya. Yohanes 20 ayat yang ke-19. Ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya. Ketika hari sudah malam Ketika hari sudah malam. Pada hari pertama minggu itu. Pada hari pertama minggu itu, jadi 50 hari yang lalu. Berkumpullah murid-murid Yesus. Berkumpullah murid-murid Yesus. Di suatu tempat. Di suatu tempat. Dengan pintu-pintu yang terkunci. Lah lapo kok terkunci pintu-pintunya itu? Lanjut. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. 50 hari lalu mereka dalam satu tempat. Semua pintu terkunci. Takut kepada orang Yahudi. Tumben dengaren. Hari itu Petrus berdiri. Murid-murid yang lain juga ikut. Ngomong, hei orang Yahudi. Lu kok berubah? Hei. Sampai keluar dari situ menyembuhkan orang sakit, akhirnya sakit lumpuhnya naik ke bait suci. Petrus ditangkap, dikasih pesan imam-imam, mulai sekarang jangan lagi ngomong tentang nama itu ya. Petrus berdiri berkata, apakah aku harus taat kepadamu atau taat kepada Tuhan? Tidak bisa kalau di stop. Aku akan beritakan Yesus kemana-mana. Tumben. Apa yang terjadi? Ada Roh Kudus. Hari Pentakosta masih berlaku buat kita. Jangan duduk termenung dalam ketakutan. Takut tentang masa depan, takut dengan persaingan, takut dengan berita-berita, takut Iran, takut Israel. Nanti kalau perangnya tidak selesai, engkau merono bom mampir kene, lek mampir jangan mampir, pokoknya kalau dilebok nomah. Lah yo wis. Halo.
takut ini, takut itu, takut ini. Hari ini ada berkata, jangan takut karena ada Roh Kudus. Roh yang ada dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Semangat Pentakosta, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Yuk kita nyanyi satu nyanyian. Tumben. Saya tidak pernah nyanyi penutup kan? Biasanya langsung doa. Sekarang kita nyanyi, ya. Nyanyi Roh Allah yang hidup penuhiku. Biar ini jadi doa kita. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Sekali lagi, naikkan doa ini kepada Tuhan. Roh Allah, amin. Mintalah, pasti Engkau dapat. Ini janji buat saudara. Turunlah urapan atasku, katakan dengan iman, hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi, menyatakan kebesaran kuasa. Sekali lagi, Roh Allah yang hidup penuhiku. Mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita buka kedua tangan kita, kita minta kepada Dia. Taruh di atas kepala, turunlah urapan ke atasku. Amin. Membangkitkan kuasa-Mu. Sekali lagi, Roh Allah. Angkat lagi kedua tangan saudara. Terima. Dengan percaya engkau minta, kau pasti akan mendapatkannya. Haleluya. Amin, amin. Letakkan di atas kepala kita. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Amin, amin. Serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Jadikan hidupku alatmu, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Menyatakan kebesaran kuasa. Sekali lagi dengan percaya katakan, menyatakan kebesaran kuasa. Ya Roh Kudus, penuhilah kami semua. Ya Roh Kudus, urapi kami semua. Ya Roh Kudus, bekerjalah dalam hati kami, sehingga kami mampu hidup
dalam kehidupan yang mencerminkan Kristus karena ada buah roh. Kami dapat bekerja melayani dengan talenta karena ada urapan Roh Kudus. Bahkan kami percaya, bangkitkanlah semangat kami lagi. Kami tidak terkungkung dalam ketakutan. Kami tidak terkungkung dalam sebuah tempat yang terkunci karena kekhawatiran. Tapi hari ini, lewat api Pentakosta, api Roh Kudus, kami bangkit dalam kekuatan yang baru. Kami akan keluar menjadi saksi, kami akan mencari jiwa, kami akan memuliakan kuasa Tuhan kemanapun kami berada. Kiranya apa yang kami mau doakan kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada kami sekalian. Dan dengan iman kami percaya kami kuat, kami terus berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.